Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kristiantono, Redaktur Pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam 2 hari perdagangan berturut-turut masih menjadi isu utama yang berhasil menyedot perhatian para pelaku pasar dan juga pembaca setia idxchannel.com. Hal tersebut bisa dilihat dari deretan artikel terpopuler IDX Channel yang didominasi oleh update kondisi pasar serta pembahasan lebih mendalam lagi dari sentimen negatif yang datang dari MSCI. Seperti pihak Bursa Efek Indonesia atau BI yang menyimpulkan bahwa penyebab utama dari koreksi indeks memang kepanikan investor terkait perkembangan isu MSCI yang mendorong untuk melakukan aksi jual. Panic selling yang justru membuat indeks semakin melemah. Lalu ada juga berita terkait deretan saham yang sebelumnya masih dalam fase rally penguatan, namun kini justru terpaksa berada di zona merah dan bahkan menyentuh batasan auto rejection bawah atau ARB. Lalu juga soal komentar dan respon sejumlah tokoh nasional termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait kondisi terkini dan apa saja yang terjadi di bursa saham domestik. Semua berita tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Nah Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Dirut BI sebut IHSG turun 8% akibat investor yang panic selling pasca pengumuman MSCI. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menilai koreksi bursa yang bahkan mencapai 7,5% pada perdagangan Rabu 28 Januari 2026 sebagai imbas dari aksi panic selling yang dilakukan oleh mayoritas investor. Seiring diterbitkannya pengumuman terbaru oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Menurut Iman, pihak MSCI memang telah melakukan konsultasi dengan BI sejak akhir 2025 terkait perubahan metodologi perhitungan free float, khususnya terkait pemisahan kategori kepemilikan saham korporasi dan pihak lainnya. Dalam hal ini, seluruh ekosistem pasar modal nasional, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI telah memberikan masukan dan berdiskusi langsung dengan pihak MSCI, khususnya keberatan atas fakta bahwa proposal yang disampaikan MSCI tidak diterapkan di bursa-bursa lain. Karenanya pihak OJK, BI, dan KSEI menuntut adanya keadilan dan rasa fairness dengan melalui perlakuan yang setara atau equal treatment sebagai bagian dari konstruksi indeks. Selain itu, Bursa Efek Indonesia, OJK, dan KSEI juga telah mengusulkan sejumlah opsi agar MSCI tetap dapat menghitung free float secara lebih akurat, termasuk dengan menggunakan data dari KSEI yang mencakup kepemilikan saham di atas dan di bawah 5%. Karenanya, bukti dari komitmen tersebut, menurut Iman, pihaknya pada 2 Januari 2006 lalu telah menampilkan data free float yang lebih terfragmentasi dan komprehensif dan tidak lagi hanya dalam satu agregat, melainkan per segmen sesuai kategori pemilikan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Saham Bumi, PTRO hingga Raja ARB usai keputusan MSCI. Bagaimana nasib saham-saham Konglo? Kali ini tim riset IDX Channel menyoroti soal keputusan MSCI yang membukukan sementara sejumlah perubahan dalam indeks saham Indonesia yang terbukti langsung menjadi tekanan berat bagi saham-saham konglomerat yang selama ini telah mengandalkan narasi index play. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 27 Januari 2026, IHSG turun tajam hingga 7,34% menuju level 8.321,22 dengan sebanyak 800 saham melemah dan 32 saham naik dan 126 saham konsisten stagnan. Sejumlah saham konglomerasi seperti PT Dian Swastika Sentosa atau DSSA yang diikuti oleh PANI, kemudian BRPT, BRMS, CDIA, Bumi hingga Brand yang juga mengalami nasib serupa. Berikutnya berita ketiga, apa itu MSCI?
yang bikin IHSG turun. Ini dampaknya bagi saham dan investor. Berbeda dengan sejumlah berita lain, artikel ini lebih ingin membahas terkait keberadaan Morgan Stanley Capital International yang dinilai menjadi sentimen utama yang membuat IHSG cukup dalam koreksinya sepanjang 2 hari dalam perdagangan terakhir ini. Dijelaskan bahwa MSCI merupakan perusahaan keuangan dengan bisnis jasa investasi yang memiliki layanan berupa penyusunan indeks saham, kemudian indeks real estate, hingga analytics tool untuk investor. Jenis indeks pasar saham yang disusun MSCI antara lain yaitu indeks sektoral, kemudian indeks global, indeks regional, dan indeks negara, dan indeks faktor. Dari sekian banyaknya saham yang terdaftar di pasar saham satu negara, indeks-indeks yang diterbitkan oleh MSCI digunakan oleh investor asing untuk memilah mana saja saham yang paling potensial yang layak dibeli. Kita berlanjut ke berita keempat, IHSG turun hingga 8% imbas pengumuman MSCI. Purbaya beri respon begini. Tak hanya pelaku pasar dan seluruh ekosistem pasar modal di Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga ikut angkat bicara terkait guncangan hebat yang terjadi di pasar modal Indonesia dan melanda IHSG. Purbaya menyoroti posisi MSCI yang disebut sebagai faktor utama dalam aksi jual massal yang terjadi dalam 2 hari perdagangan ini. Purbaya menilai pengumuman MSCI dan terpantiknya investor mencerminkan adanya persoalan mendasar yang harus dibenahi, yakni terkait transparansi dan integritas perdagangan di bursa domestik. Terakhir berita kelima, tantangan menanti di Juni mendatang usai rebalancing MSCI untuk saham RI yang dibukukan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menyatakan bahwa tidak ada penambahan jumlah emiten di Indonesia yang masuk dalam indeks global MSCI pada periode Februari hingga Mei 2026. Hal ini menyusul sorotan MSCI terhadap penilaian free float saham di Indonesia. Berdasarkan hasil rebalancing yang efektif per 25 November 2025, sebanyak 18 saham Indonesia resmi masuk dalam MSCI Global Standard Index, di mana 2 pendatang baru dalam periode tersebut adalah Barito Renewable Energy Tbk atau Brent dan Bumi Resource Mineral atau BRMS yang menggantikan konstituen sebelumnya yakni PT Indofood CBP Tbk atau ICBP serta PT Kalbe Pharma Tbk atau KLBF. Nah sobat investor, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya ada di tangan Anda sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.